Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini lancar sampai akhirnya nanti. Dimintakan kepada ketua untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, Pak. Masih semangat? Semangat, Pak. Oke, semangat. Hari udah siang, mudah-mudahan kita semangat sampai akhir pelajaran. Kita absen dulu kadernya pada hari ini. Angelina ada? Delpi, Erna, Fitri Ramadhani, Indah Ritonga, Lia Murniati, M. Aldo, Mesya, Mikel, Fajri, Emindra, Hadir, Pak. Novia, Puji Prantika, Repa Fitria, Ramaditya, Rizka Dewanita, Urbani, Tegar, Selfie. Ada yang tak dipanggil namanya? Sakban. Baik, untuk hari ini kita akan masuk pelajaran tentang teori kinetik gas. Ya, seperti sudah ada di layar Infocus. Yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas itu ada suhu dan kalor. Tahu itu apa suhu? Tahu suhu? Suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu keadaan. Sedangkan kalor itu adalah energi panas atau dinginnya. Apa tadi suhu? Derajat panas atau dinginnya suatu keadaan. Sedangkan kalor adalah energi panas atau dinginnya suatu keadaan. Baik. Sebelum kita masuk ke sini, Bapak akan lakukan ice breaking dulu. Ya, nanti yang ditanya yang menjawab. Kemarin sudah pernah juga dibagikan, kata ini diubah sedikit dulu. Ya, untuk melatih konsentrasi kita. Ya. Bapak ada punya 3 benda. Ya. Kalian sendiri yang jawab dulu, ini apa ini? Pena, Ini? spidol, Ini? kertas. Nggak ada masalah ya? Sekali lagi ini pena, spidol, dan kertas. Nah, clue-nya sekarang. Nah, clue-nya dengarkan kata-kata Bapak. Nah, sekali lagi clue-nya dengarkan kata-kata Bapak. Nah, kalian tidak perlu menjawab dulu, nanti yang ditanya berjawab. Ini pena. Ya. Yang ini spidol. Kalau yang ini kertas. Nah, sekarang Sakban. Kalau yang ini apa? Yang lain? Belum ada lagi yang betul ya. Sekali lagi. Nah, clue-nya dengarkan kata-kata Bapak nih. Dengarkan kata-kata Bapak. Ini pena. Yang ini spidol. Kalau yang ini kertas. Sekarang pertanyaannya, Indra. Ini apa? Kertas, Pak. Masih salah ya. Nah, ini pena. Nah, clue-nya dengarkan kata-kata Bapak.
Dah hari lah siang ya, makanya kita tes konsentrasi dulu sebelum belajar. Sekali lagi terakhir, clue-nya dengarkan kata-kata apa? Ini pena. Nah, yang ini spidol. Kalau yang ini kertas. Sekarang Indah, beritahu nggak? Kalau yang ini apa? Spidol. Kalau yang ini kertas. Nah, tahu maksudnya ya? Banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak konsentrasi. Nah, sekali lagi tadi clue-nya dengarkan kata-kata. Kalian bukan melihat bendanya, tapi cuma dengarkan kata-katanya. Ini, yang ini, kalau yang ini. Dah, cuma 3. Ini, yang ini, kalau yang ini. Ini pena, kalau yang ini spidol ini pena, yang ini spidol, kalau yang ini kertas. Bapak simpan barangnya kalian tahu tuh. Kalau yang ini apa? Kertas. Ya. Ini apa? Pena. Kalau yang ini? Kertas. Ini apa? Ini spidol. Dah. Jadi kata-kata saya jangan tengok bendanya. Nah, itu untuk konsentrasi sebelum kita memulai pelajaran. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang ditanyakan dulu, udah pernah meniup balon? Balon makin lama ditiup makin semakin ditiup, tambah apa dia? Ujung-ujungnya? Kenapa dia pecah? Ya pecah ya meletus ya, kenapa dia pecah meletus? Ya. Dari mulai awal seperti ini, misal ditiup, tambah besar, akhirnya pecah. Kenapa dia pecah? Kenapa? Sekarang ditanyakan dulu, sebelum ditiup, permukaan balonnya gimana? Tebal. Makin ditiup, menipis, akhirnya udah sampai dia yang keras sekali, dinding ini apa yang kalian rasakan? Tegang dia. Ya, volumenya mentok. Jadi makin ditiup lagi akhirnya pecah. Kenapa dia pecah? Karena tidak sanggup lagi menahan udara yang masuk. Nah, itu jawabannya. Ya. Pernah lihat orang mandi pakai pelampung? Orang yang tidak pandai berenang itu dikasih pelampung. Bahwa kalian itu mau di laut itu ada namanya banana. Ya. Banana boat itu harus pakai pelampung. Jadi tak pandai berenang pun kita jatuh dia akan timbul. Yang membuat timbul itu adalah pelampung. Kenapa bisa membuat timbul? Karena di dalam pelampung nggak ada Pak. Karena dalam pelampung ada udara. Udara membuat suatu benda akan timbul ke permukaan jika di dalam air. Nanti kalian boleh contohkan, nanti kalian nyelam di danau atau di sungai, nanti bawa balon tiup dari dalam tuh nanti. Dia akan membawa kita ke atas permukaan. Ya. Itu tentang teori kinetik gas. Tahu lagi dengan balon udara? Kenapa bisa terbang? Tahu. Apa yang menyebabkan dia terbang? Bukan apinya menyebabkan dia. Ya. Pernah nengok seperti ini ya, ini seperti film Upin Ipin. Ada tuh orang tuh main balon-balon malam tuh. Seperti ini ya. Nah, nanti apinya di sini nih. Jadi yang sini inilah ini yang membuat dia. Tekanan dari itu yang membuat balon ini bisa terbang. Kalau tidak ada api bisa terbang? Tidak. Apalagi seperti balon waktu kita ulang tahun kemarin sekolah nih. Bisa terbang kan? Kenapa bisa terbang? Gas khususnya. Kalau kalian tiup sendiri tak akan bisa terbang nih. Karena ada gas yang bisa membuat sesuatu benda itu menjadi terbangnya. Kalau balon udara tadi itu sepertinya. Nah, ini pembukaan kita sebelum itu. Sekarang keluarkan HP, kita adakan pretest dulu. Bapak kirim ke grup. Ya. Pastikan ada paket. Udah masuk? Nah, silakan kerja 5 menit. Kelasnya 11 MIPA 2 pilih ya.
Ada yang belum terbuka lagi? Ada paketnya? Silakan dijawab dulu sebisanya. Sudah terbuka semua? Bisa kan? Namanya jangan lupa. Kalau udah siap langsung kirim. Udah selfie? Apa geleng-geleng tak dapat ke mana? Dah. Dah. Yang HP-nya udah mau lowbat silakan dicas. Apakan banyak nih. Dua menit lagi yang belum. Apa? Ada yang meledak gara-gara gas tadi. Sudah? 1 menit lagi. Nyolok hati-hati. Kadang basah ini itu yang buat ini masalah. Bunyi apa tadi? Kayak meletup gitu loh. Yang sudah klik kirim ya. Ini menguji pre itu apa? Pre-test. Tes awal. Menguji kemampuan sebelum pelajari. Biasanya peserta didik sebelum ke sekolah hal belajar di rumah dulu. Nanti mungkin selanjutnya kita akan gunakan seperti ini. Pre dan post. Awal dan akhir. Biasanya soalnya sama. Menguji sampai di mana kemampuan itu. Nah, karena sampai sekarang pengaruh ini sangat besar sekali. Kalau untuk belajar mendingan, kalau tidak, disalahgunakan. Udah semua? Udah semua? Udah ya. Kita lanjutkan kegiatan kita pada ini. Ya, tahu gas? Apa gas?
Benda padat tahu? Kayak mana benda padat? Seperti ini contohnya. Cair, ya air. Yang gas, nampak nggak? Tapi bisa dirasakan. Itulah namanya gas. Ya, gas itu tidak nampak tapi bisa dirasakan. Kalau padat dirasakan bisa, dilihat bisa. Cair dirasakan bisa, dilihat pun nggak bisa. Kalau gas itu kehebatannya, ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itulah gas. Nah, yang hari ini kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Kalian catat dulu tujuan mempelajari ini pada hari ini. Tujuannya. Silakan catat di catatannya. Tujuan yang pertama. Nah, cepat keluarkan apanya. Catatannya. Nah, melalui pengamatan video, ya, melalui pengamatan video, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan hubungan tekanan dengan volume. Hubungan tekanan dengan volume pada ruang tertutup. Udah? Yang kedua, melalui literasi. Tahu literasi? Yang selama tiap pagi ini kalian kerjakan tuh. Apa literasi? Membaca, menulis, memahami, kemudian menyimpulkan. Nah, melalui literasi peserta didik dapat menggali hubungan. Peserta didik dapat menggali hubungan tekanan dengan suhu. Gas ideal dalam ruang tertutup. Yang ketiga, melalui media PET. PET ya, ini tulisannya. PHET. Nah. Belum pernah dengar kan istilah ini? Nanti ini yang akan kita kerjakan di laptop masing-masing nih. Yang tidak ada laptop nanti bisa pakai HP, tapi ya terbatas karena menunya nanti kecil-kecil nampaknya. Nah, kemudian yang keempat, melalui kegiatan media PET, peserta didik dapat menerapkan hubungan. Melalui media PET, peserta didik dapat menerapkan hubungan tekanan dan volume pada ruang tertutup. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan peserta didik dapat menyelidiki hubungan antara
tekanan dan volume pada media PET. Ya, ada 4 tujuannya ya untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti di akhir nanti kita bisa menyimpulkan satunya. Nah, untuk itu kita lihat dulu tayangan video berikut. Yang mana materi ini nanti akan menjembatani LKPD yang akan kita berikan setelah ini. Channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas teori kinetik gas, part yang pertama, yaitu tentang sifat gas ideal dan Yang perlu dicatat nanti. gas ideal. Simak terus video ini sampai akhir. Sebelum kita masuk membahas tentang hukum-hukum dan persamaan gas ideal, maka gas ideal itu mempunyai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat ini adalah asumsi atau syarat yang harus dipenuhi agar hukum-hukum dan persamaan itu berlaku, gitu ya. Apa saja sifat-sifat itu? Yang pertama, gas ideal terdiri atas partikel-partikel yang berupa atom-atom atau molekul-molekul dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Jadi ukuran partikel gas itu sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran wadahnya. Kemudian, yang ketiga, setiap partikel gas selalu bergerak dengan arah yang sembarang atau acak. Yang keempat, partikel gas tersebar merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Yang kelima, gaya tarik-menarik antar partikel diabaikan. Yang keenam, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Dan yang terakhir, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Jadi sifat-sifat ini atau bisa dikatakan ini syarat-syarat ya. Kalau misalnya gas itu memenuhi syarat-syarat ini, berarti bisa dikatakan gas itu adalah gas ideal. Kalau gas itu termasuk gas ideal, maka hukum-hukum dan persamaan gas ideal itu berlaku pada gas tersebut. Oke? Berikutnya kita ke hukum-hukum pada gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle. Pada suhu tetap, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Dirumuskan seperti ini, P1V1 sama dengan P2V2. P dan V ini adalah tekanan dan volume ya. 1 ini awal, 2 ini akhir. Jadi kalau P1V1, tekanan awal kali volume awal sama dengan tekanan akhir kali volume akhir. Hukum yang kedua, ini hukum Charles. Pada tekanan tetap, volume gas akan sebanding dengan suhunya. Dirumuskan sebagai V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V dan T ini adalah volume dan suhu. 1 itu awal, 2 itu akhir. Yang ketiga, hukum Gay-Lussac. Pada volume tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhunya. Dirumuskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P dan T ini adalah tekanan dan suhu. Kalau 1 itu awal, kalau 2 itu akhir. Nah, kalau kalian lihat antara ketiga hukum ini, ujung-ujungnya membahas cuma 3 hal, yaitu apa? P, V, dan T. Tekanan, volume, dan suhu. Nah, antara 3 hukum ini bisa disederhanakan atau disatukan menjadi seperti ini. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi gabungan antara tiga-tiganya ini. Yaitu P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. P1V1 T1 ini tekanan, volume, dan suhu awal. P2V2 T2 ini adalah tekanan, volume, dan suhu akhir. Gitu ya. Nah, sebenarnya hukum Boyle-Gay-Lussac ini sudah pernah kita bahas waktu di bab pemuaian. Jadi di sini P dan V ini satuannya nggak harus SI, nggak apa-apa. Makanya nggak saya tulis di sini satuannya. Asalkan konsisten. Kalau P1 satuannya kita pakai ATM gitu ya, nggak apa-apa. Nggak harus SI, Pascal nggak apa-apa. P1-nya dalam ATM, tapi konsisten. P2-nya juga harus dalam ATM. V juga sama. Nggak harus SI meter kubik, nggak apa-apa. Misalkan gini ya, V1-nya kita pakai cm kubik, maka V2-nya juga harus konsisten, pakai cm kubik juga. Tapi, khusus untuk suhu, ini harus pakai Kelvin, nggak boleh pakai Celsius atau Fahrenheit atau Reaumur, nggak boleh. Harus dalam Kelvin. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Gas ideal memiliki volume 100 cm3 saat suhunya 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika suhunya naik menjadi 87 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan menjadi 2 atm, berapa volume gas sekarang? Jadi kita data dulu yang diketahui. Yang di sini volumenya berarti V1 ya. V1-nya 100 cm3. Biarkan cm3 nggak apa-apa, nggak usah dijadikan SI. Kemudian suhunya. Nah, kalau suhu harus jadikan Kelvin ya. T1-nya 27 tambah 273. Kalau saya hitung hasilnya 300 Kelvin.
tekanan P1, 1 atm, biarkan atm nggak apa-apa. Lalu jika suhunya naik berarti T2 menjadi 87 derajat Celcius, 87 ditambah 273. Hasilnya adalah 360 Kelvin. Dan tekanan dinaikkan berarti P2 ya, menjadi 2 atm. Tentukan volume gas sekarang, V2-nya berapa. Kita langsung masukkan ke hukum Boyle-Gay-Lussac. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per P2. P1 di sini 1 atm dari 1, V1 100 per T1 300 sama dengan P2 2 atm, V2 ditanyakan per P2 360. Ini kita coret-coret dulu, 100 dan 300 ini tinggal 3 di bawah ya. Terus 2 dan 360 ini 180 berarti. Lalu 180 sama 3 juga bisa dicoret jadi 60 di sini. Jadi kita langsung dapatkan V2-nya sebesar 60. Satuannya apa? Tadi kan V1 satuannya 100 cm3. Cm3 satuannya berarti V2-nya 60 cm3 juga. Jadi kita dapatkan volume gas sekarang adalah 60 cm3. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Udah melihat ya, terpesona lah melihat itu. Nah, ada berapa tadi syarat gas ideal itu? 7 ya. Mana tadi kita tinggal sifat gas ideal ini ada 7. Kita tampakkan semuanya dulu. Nah, ini sifat-sifat dikatakan ideal. Yang pertama itu terdiri atas partikel atau atom yang jumlahnya sangat besar. Ya, jadi balon yang ditiup tadi partikel dalamnya itu banyak, payah ngitungnya. Ya, walaupun dapat dihitung ya susah. Sementara tadi kita lihat tadi gas tadi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ini di sini dibilangnya bahwa ada jumlah yang sangat, bukan besar lagi ya, sangat sekarang ya. Bisa dikatakan Ya. gas itu adalah gas ideal. Sangat. Kalau gas ini Kemudian yang keduanya ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Ya, terserah dia. Wadah kecil dia menyesuaikan, yang besar menyesuaikan juga sampai pecah ya keluar partikel tadi habis semuanya. Kemudian yang ketiga, setiap partikel selalu bergerak dengan arah sembarangan, terserah dia mau kemana. Ya, makanya dalam balon tadi dia bisa ke segala arah. Kalau bentuknya nanti seperti ada balon bentuk kucing, ya model kucing lah dia itu, mengisi dalam segala arah. Kemudian partikelnya tersebar merata dalam seluruh ruangan. Kemudian gaya tarik antar mereka diabaikan, tidak ada gaya tariknya. Kalau ada gaya tarik, balon itu mungkin nggak bulat seperti itu, ada yang melengkung lah, karena sini menarik. Makanya balon ditiup kalau bentuk lope ya model lope, kalau bulat ya bulat, lonjong, kalau panjang ya panjang. Kalau dia nanti ada gaya tarik menarik ini, ya susah nanti tuh. Balon lope nggak jadi lope lagi, bisa jadi bintang dia. Ya, kemudian partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Yang terakhir, setiap tumbukan jadi bersifat lenting sempurna. Artinya nanti dia jika menabrak dinding nanti dia akan pergi kemana saja. Kalau tidak lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, sampai ke dinding ya lengket. Nggak jadi balon tuh nanti. Ya, makanya selagi balon tuh ada partikel dalamnya, dia akan tetap gembung seperti yang kita tiup itu. Lama-kelamaan kan balon tuh kempes. Kenapa? Karena ada partikel yang keluar dari sela-sela itu. Ban sepeda, sepeda motor, ban mobil, jika tidak dipakai, kempes. Ya, kita pakai jarang kempes. Kita biarkan seminggu 2 minggu, dia kempes sendiri itu. Karena tidak ada yang berjalan itu membuat sesuatu itu ya keluar sendiri yang ini. Nah, seperti kalian lihat tadi, dalam gas ini apa-apa saja yang pengaruh dalamnya. Yang pertama ada tekanan, yang seperti jelaskan di video tadi, ya, itu simbolnya P. Kemudian yang kedua ada volume, ini simbolnya P besar. Yang terakhir itu ada suhu, ada T besar. Makanya dari 3 hukum tadi, Boyle, apa tadi lagi yang kedua? Charles,
sampai Gai Lusak, itu kan semuanya permainan sini saja. Ya, P, P, T. Ini semua main nanti. Jika T-nya tidak ada, nanti pergi ke boile. Ya, jika P tidak ada, nanti entah cari entah apa. Jika P-nya tidak ada, pergi lagi ke hukum lainnya. Ya, untuk hari ini kita membahas tentang boile saja. Ya, pada suhu tetap, tekanan dan volume berbanding terbalik. Seperti yang dikatakan tadi, P1 sama dengan P2 V2. Tekanan awal dikalikan volume awal sama dengan tekanan akhir dikalikan volume akhir. Ini untuk boiler. Ini yang kita bahas untuk hari ini. Ya. Sekarang sebelum kita ngerjakan LKPD, silakan membentuk kelompok sesuai yang telah dibuat kemarin. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Satu aja, sebenarnya mau nanti untuk tempat laptopnya. Silakan. Kelompok satu mana kelompok satu? Nih. Kelompok dua, 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Tak tahu kelompoknya. 4. Kelompok siapa yang tidak bawa laptop ini? Ini ya, nanti pakai HP aja ya. Nah, silakan dilihat LKPD-nya. Nama kelompok situ udah Bapak tulis ada 1, 2, 3, 4. Nanti takutnya nggak ditulis, kalian salah. Nama kelompok buat semua anggotanya. Nanti di bawah anggota kelompok tambahlah lagi sekali lagi. 2, 3 kali. Maka nama kelompok itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, anggota kelompok silakan ditulis nama anggota di masing-masing kelompoknya. Nanti setelah pembelajaran ininya dikumpul nanti. LKPD-nya ya. Pas 55 semua? 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Buka lagi ke halaman selanjutnya. Halaman keduanya. Tujuannya baca sendiri di situ. Nah, sekarang alat dan bahan. Kalian tengok situ alat dan bahannya. Ada gambarnya kan? Sama dengan di depan ini gambarnya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan dengan aplikasi ini. Nah, fungsi-fungsinya berserta bagian-bagiannya ada di situ semua. Nah, sekarang Bapak kirim aplikasi ini ke grup. Buka di laptop masing-masing kelompok. Yang di HP berarti kelompok ini ya silakan buka di HP.
Ya, coba buka dulu situ. Yuk laptop ya. Bisa dibuka? Yuk laptop bisa? Bisa, Andra? Bisa? Apa yang bisa nyambung? Coba HP dah dulu. Lewat HP bisa buka nggak? Ini bisa? Siapa yang udah bisa masuk nih? Dari HP bisa buka nggak? Bisa. Ya, kita lihat dari sini cara-caranya. Di sini dulu ya. Bapak buka nih lewat HP nih. Nah, yang diambil pertama itu yang ideal ini. Ya, klik itu akan muncul seperti ini. Ya. Sekarang kalian buka LKS. Melakukan percobaan itu, LKPD-nya. Tengok di halaman 2 terakhir. Nah, lihat LKPD di halaman 2 terakhir. Sudah? Nah, perhatikan sini dulu. Nah, perhatikan sini dulu. Nanti kalian klik yang partikel di sini. Nah, ini ada yang warna biru, yang ada yang warna merah atau apa nih? Terserah, mau biru, mau merah, terserah. Silakan. Nah, silakan dibaca di situ, masukkan, itu beda-beda tuh. Ada yang 300, 400, 500 partikel pada wadah nomor 4. Tengok langkah nomor 4. Kelompok 1 berapa di situ ditulis? LKS-nya, tengok LKPD-nya. Berapa? 300. Kelompok 2? 200. Kelompok 3? 400. Kelompok 4? Di LKPD-nya tengok. Nomor 4. Hah? Nah, 500. Bapak contohkan yang 300 dulu. Ini diambil sini. Tanda panah yang double ini. Itu kan 50, 100, 150, 200, 250, 300. Seperti ini. Nah. Amati tekanan yang tertera pada barometer dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Nomor 3-nya, atur panjang kotak menggunakan pengaris. Ukuran 6 nm, dia beda-beda tuh nanti. Penggarisnya yang mana yang di sini? Nih. Nah, klik di sini. Nih. Width. Klik di sini. Nanti akan muncul, kalian ganti itu jadi 6. Nah, bisa diginikan. Ini angkanya kan ada nanti nih. Angkanya di bawah tuh. Oh iya, Pak. Nah, jadi 6. Lepaskan dia seperti itu. Ya. Suhunya mana ini? 300 Kelvin. Boiler itu yang tetapnya apa tadi? Suhu. Kalau suhu tetap yang kalian klik suhunya sini. Ini konstan, berarti yang konstan itu apa? Kalau suhu klik suhunya konstan. Nah, ini dia nih. Ya. Berarti di sini nanti tekanannya. Tekannya ini nanti nih. ATM. Nah, tengok langkah di tekanan itu. Nanti kan ada masuk dalam tabel. Panjangnya berapa, tekanannya berapa di sana nanti. Silakan. Panjangnya ini tadi. Ya. Kemudian tekanan itu ada P. Mana tekanannya sini? Ini angkanya berubah-ubah, Pak. Cari yang sering muncul. Ya. Nanti masukkan ke tabel. Ulangi nomor 6, ulangi langkah 3 sampai 5 dengan ukuran nanti cari sendiri situ. Jadi yang kalian atur nanti ininya. Bisa panjang dia kemari.
untuk partikelnya di sini ngaturnya. Misal 200 ya kurangi aja sini nanti nih. Nah, 200 seperti itu. Tekanannya makin ke bawah dia nih. Ya. Nah, silakan. Sesuai dengan LKPD masing-masing. Karena masing-masing beda-beda tuh. Nah. Untuk mengulang kembali, kan diulang kembali nih dengan berbeda-beda. Nanti klik yang di sini. Nah, yang ini. Jadi dia kembali ke seperti awal lagi. Nah, data yang kalian apa silakan masuk dalam tabel. Ini contoh yang 400 partikel, panjangnya 6 nm, tekanannya 300 Kelvin, suhunya 300 Kelvin, dan tekanannya ini 77,7. Ini untuk percobaannya. Sebelumnya ada yang diisi, silakan diisi dulu. Ada yang diisi itu. Apanya? Lihat aja yang sering muncul aja. Misal 77,6 tuh. Ah, 776 itu terus tuh. Itu aja ambil 77,7. ATM ya. Kalian dapat yang berapa tadi nih? Dapat yang berapa? Yang 77, Ini 400. Udah 400 ya? udah. Ini ukurannya 6,0. 6. Nanti tinggal kalikan ini kali ini. Ini bukan panjang sebetulnya ini. Kok panjang? Volume. Ya, isi jelas dulu. Tekanannya catat yang sering muncul ya. Nah. Itu ada di sini. Nah, nih. Nah, dalam apa dia itu? Kalau sini kan ATM nih. Nih, ini ATM nih. 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 Udah ada di aplikasi itu. Makanya kecil dia apa ya lihatnya. Sedang ini aja kecil ya. Apalagi di HP kan tambah kecil ya. Bisa yang ini bisa. Tengok dulu satu dulu. Mana LKS kan? 500. Nah, 500 mau kecil tuh. Nah. 6 dulu. Itu udah 6 tuh. Payah lihat, Pak. Berapa ATM tuh? 97. Iya, 97. Lebih seringnya 97,7. Nah, nanti ini tinggal kalikan aja. Kemudian yang kedua, lakukan lagi untuk 8. Panjangnya dari 8, berapa dia? 10 berapa, 12 berapa, 15 berapa.
Udah, Kel? Bisa? Pakai laptop, pakai HP? Ada yang kepanjangan ini sampai berapa nih? 15 ya. Ini sampai berapa paling tinggi apa ya? 18 ya, ada 15 aja ganti situ. 15 aja. Karena ini mentok 15. Kenapa balon bisa meletus tadi ya? Coba pendekkan itunya. Enggak. Coba ini pendek kan? Kalau jawaban balon meletus tadi ada itu, banyakkan itunya sampai 500 coba. Wih, kelebihan lah. Tidak apa-apa. Kok nggak meletus, Pak? Tunggu dulu. Nah, ininya tekanannya tinggi itu membuatkan balon itu meletus. Coba dilebarkan lagi, dilebarkan ini dulu. Sampai mentok 15. Tadi 100 berapa? 151 tekanannya. Jauh kurang sekarang. Jadi 59 kan? Itulah beda balon murah dengan balon mahal. Balon murah itu sedikit aja udah pecah, sedikit aja udah pecah. Kenapa? Ya itu tadi karena tipis. Nggak ganti warna lain boleh, ganti yang warna apa? Yang warna merah boleh. Iya, partikel. Balikkan dulu coba awal. Ini. Tuh balik kawan, balik kanan. Ambil partikel yang merah. Jangan yang itu lagi, itu yang biru lagi, yang merah bawahnya. Bis deh. Iya, karena partikelnya itu kecil partikelnya tuh ya apanya makin kuat ini. Apa tumbukan? Itu gas dalam balon itu seperti itu dia, tapi kita kan tak nampak. Udah pernah ngisi angin motor atau mobil pakai nitrogen? Kebanyakan tronton itu ngisi anginnya pakai nitrogen. Kenapa? Lebih ringan dan anginnya dingin. Jadi kalau cuaca panas, ban tetap dingin di dalamnya ya, bukan di luarnya. Nah, karena nitrogen ini mahal, orang kalau ngisi motor depan belakang paling 2.000 kan. Kalau nitrogen satu ban itu 5.000. Kalau mobil satu ban 10.000, 440 isi angin aja kan. Bisa ini? Jangan lupa diklik temperaturnya yang konstan. Kalau tidak itu nanti dia, itu sekarang kan noting tuh, tidak ada yang konstan. Apanya mau diapain? Suhunya biar aja gitu, karena suhu kita konstan sekarang nih. Suhunya tetap. Iya, tetap 300 Kelvin, jangan ganti-ganti. Karena suhunya itu yang tetap. Dia nanti yang berubah volume sama tekanan. Udah 6 kan? Temperaturnya lagi? Iya, itu. Berapa lagi? Tunggu dulu. Ada yang salah nggak? Standar. Lu meledak lagi. Ya udah, itu kita bisa ini. Silakan kalau udah dapat. Udah banyak. Pertanyaan yang di LKPD dijawab ya. Ada pertanyaan di LKPD tuh. Langkah kerja dan tugas silakan dijawab. Kita sampai jam 2:30 ya, itu kita presentasi lagi. Silakan diselesaikan dari D, langkah kerja dan tugas sampai habis tuh pertanyaan-pertanyaannya tuh. Yang
Ya. Kelima-limanya. Kan P kali P itu. Ya kelima-limanya. Jangan diubah-ubah, biar aja yang ada itu. Nah, banyak tuh di situ. Jadi bagi-bagi tugasnya, yang satu ngisi ini, satu ngisi ini. Dan di akhir tadi ada pertanyaan sini ya. Buatlah grafik hubungan antara tekanan dan volume. Ya. Nanti buatnya seperti ini, nanti grafiknya ada di situ. Ha, seperti ini. Tekanan dulu, baru volume di sini. Nah, buat yang kalian dapatkan dari hasil percobaan PET tadi itu. Nanti buat grafiknya. Dah kelima-limanya kan. Menjawab itu silakan browsing. Materi dalam ini ada juga, silakan mana yang kalian dapatkan dulu. Udah semua. Ini berapa dapat 200? 200 partikel cuma di LKPD. Cuma 15 ya. Biar aja gitu loh, satu-satu. Ini serah lah kalau mau pecah-pecah yang lain. Ini nak pakai apa tuh ya? Pemanas. Coba balik kawal dulu. Nah, tuh bisa ada suhunya tuh. Ada panas, ada dingin. Nah, tengoklah apa yang terjadi nanti. Oh. Masukin partikel dulu. Sikit aja dulu. Nah, coba gitu aja dulu. Coba turunkan lagi. Ini kan coba turunkan apanya. Oh, tambah panas tuh kan. Oh. Kalau dia tambah panas, tekanan naik. Kalau dia tambah turun, tekanannya turun juga. Coba-coba aja aplikasi itu. Besok kita akan pakai yang seperti ini untuk semester 2-nya sih. Lebih apa lagi besok? Itu berapa campur ya? Tekanannya tinggi sekali kan? Oh. Ini karena dia kecil. Coba dibakar. Apa yang terjadi? Naikkan suhunya, suhu naik itu kan. Wah, tekanan kan naik tuh. Oh. Tambah laju. Oh. Pergerakannya tambah laju karena suhu tinggi. Wah, tuh. Meledak deh kan. Tiup, meletus ya tuh. Indra, coba lakukan ini Indra. Apa? Konsep balon meletus tadi. Nih. Nah. Dan buat ini Ini berapa? 500, ini juga Lebih itu, Pak. 150. 550 kan? Nah, teman bakar. Bakar lah. Bakar, Pak. Naikkan itu sampai tunggu tinggi, sampai suhunya ini mentok. Ke atas kan. Nah, tuh. Sampai ininya mentok ke atas. Wah, meledak deh kan, itu contoh. Nah, itu sistemnya. Jadi kalau tiup udah lama ya, tak sanggup lagi dia pecah dia. Karena partikel itu udah banyak dalamnya kan. Sementara ruangan tak cukup lagi menampung partikel, habis.
10 menit lagi nanti kita akan presentasi. Oke, kita berangkat. Tom. Pertanyaannya di sini, yang sebelumnya udah. Ini yang terakhir ya, yang sebelumnya. Ada lagi sebelumnya tuh. Tuh. Makanya tadi kan diterangkan tentang pet dulu karena aplikasi. Yang lain browsing silakan. Kapal tuh buang emasnya. Kapal mengikuti ini. Kalau kalian lihat video tadi, jawabannya banyak sih itu tuh. Ini aja lah mana itu lah bilang. Mana? Ini apa kami? 8 menit lagi untuk presentasi, silakan diisi yang belum. Sepuhnya. Nih sebelumnya udah diisi. Yang tadi. Oh, udah, oke, lanjut. Yang ini belum. Tinggal nulis aja, Pak. Tinggal nulis, tapi udah di buku, Pak. Nah, masukkan aja. Iya, Pak. Diam dia Pak kalau beku Pak. Ya. Ya iya, Pak. Kalau beku lah diam ini. Ya iya aja. Dia panas nih yang apa? Orang ciri-ciri orang mau meninggal. Nah, salah satunya kan dingin. Iya. Kalau lah mulai dingin ini kan minta pijat biar panas lagi. Karena lah dingin semuanya masuk langsung sampai ini. Habis ya udah lewat. Oh, berarti ya, Pak. Iya, dia kan Pengaruh lain. kalau menurut agama sih ya, ada yang lewat ini, lewat sini ya. Pokok dari mana tapi yang sering banyak cabut. Kayak dingin duluan kan masuk situ. Boleh lah menerangkan itu. Kalau sesuatu itu dingin, kita aja lah kalau dingin. Bernapas susah kan. Kalau panas, cepat apa? Keringetan. Kalau ban mobil kalau meletus lama anginnya keluarnya kan? Nah, seperti itulah itu. Jadi udah kempes masih ada partikel yang tertinggal yang keluar pelan-pelan. Lambat. Kalau meletus kalau meletus ada angin ujung-ujungnya. Tak langsung gitu ya cus tak. Nah. Pasti ada misalnya meletus nih, cus. Ada ujungnya tuh. Ini ujung-ujungnya seperti ini. Yang tinggal-tinggal lagi. Oh. Ya. Ini api, ini es. Kalau partikel ya kan diaplikasikannya coba-coba aja. Kalau dipanaskan kayak mana, didinginkan kayak mana kan ada semua. Lima menit lagi. Mana hasil tabel tadi tengok dulu. Itu Pak. Mana ada tabelnya?
Nanti ada di akhir tuh membuat grafik hubungan antara P dengan tekanan dengan volume. Nyari dia deh. Nyari. Sudah? Ya, cepatkan siap karena kita akan presentasi. Sudah ada yang siap? Satu udah, 1, 2, 3, 4. Udah cepat waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Udah, sini udah. Pakai buku tuh, gerak pakai HP udah. Habislah HP.
Banyak yang belum begini, belakang belum lagi. Sudah? Dicari Pak. Ini hubungin lah. 8 dengan berapa dia gitu. Mau tengok model. Ini garis saja, dia apa aja kan bisa. 8, 29, 10, 23. Isilah sendiri hipotesisnya. Apa awal? Kata-kata awal. Dua belas, 19. 14, 17. Nanti garisnya buat yang itu ya. Kan di hubungan antar titik-titik nih. Tuh. Kasih titik-titik dulu, nanti hubungan titik-titik itu aja. Pas lah datanya tuh. Ini udah belum? Udah, mana di hasilnya grafiknya? Ambil aja angka-angkanya tuh. Apa aja langkah nanti? Kan angkanya tuh di sekitar situ. Hah? Pendahuluannya tuh sebelum itu apa yang kalian dapat hipotesisnya? Misal rumusan masalah ini bagaimana hubungan antara tekanan dan volume. Yang ini tadi. Tekanan volume tadi nih. Ya buat hipotesisnya. P ini adalah tekanan, P ini adalah volume. Jika ini konstan, maka ini yang di video tadi kan ada sebetulnya. Hipotesis kalian tuh apa? Udah. Apa yang konstan tadi? Yang dipasang konstan apa? Suhu kan? Nah itu yang 300 tadi kan nggak berubah-ubah tuh. Jadi jawaban itu. Variabel manipulasi yang dimanipulasi apa yang diubah-ubah tadi? Volume tambah panjang tadi kan? Yang kalian dalam pet tadi, jangan dibuat angkanya. Yang tetap itu apa, yang diubah-ubah itu apa, itu. Sudah? Di browsing lah hipotesis, coba di browsing. Makanya kalau kalian udah dapat variabel, bisa ngisi hipotesis, kan variabel dari situ. Bisa ngisi hipotesis. Berdasarkan dari rumusan di atas, isi hipotesisnya. Kelompok 1 udah siap nih? Belum? Kelompok 2? Waktu udah lewat nih. Banyak lagi kelompok 2 belum?
Ini lagi dikerjain. Sini. Apa nomor? Boleh berapa? Iya, 500 terus. Ya perwakilan boleh juga. Lama betul nanti apa? Kelompok berapa yang sudah? Cepat dikit waktunya udah mau habis. Kita presentasikan 1 atau 2 kelompok untuk menjadi perbandingan kelompok lainnya. Ininya berapa? 420. Ini 38,8. Iya. Apa? Iya. Cepat kelompok apa yang udah siap? Udah Pak Jerry? Kan ada tuh, tuh guna dibawa tuh. Dah? Udah belum? Ini udah 400. Iya. Udah kelompok 1? Kita presentasi keluar lagi, keluar. Yang sudah silakan presentasi duluan. Udah? Maju. 1 orang aja, jangan ramai-ramai. Membacakan aja 1 orang. Atau di situ aja, tengah itu. Enggak masuk. Oh gini. Ya, kita dengarkan kelompok 1 presentasi dulu ya. Ini apa ngomong pertamanya? Ngomong pertamanya apa? Yang pertama dia tadi yang dari yang mana? Langsung dari itu aja, isi aja. Langsung dari langkah kerja dan tugas. Nah, ada. Oke. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1
akan membacakan hasil kerjasama kami. Iya jadi. Di sini ada pertanyaan pertama mengenai hukum Boyle. Bagaimana hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup pada suhu tetap? Jawaban yang telah kami cari bersama-sama, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Baik, yang pertanyaan kedua ada hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tuliskan hipotesismu. Berdasarkan hipotesis kami mengenai hukum Boyle memiliki rumus P1 dikali F1 sama PV. V sama dengan P2 dikali V2 dengan P sama dengan tekanan, sedangkan V menandakan volume. Yang kedua, dalam suhu tetap untuk massa, tekanan absolut dan volume udara terbalik secara proporsional. Yang ketiga ada variabel. Sebutkan variabel-variabel yang digunakan dalam percobaan. A. Variabel kontrol atau yang dipertahankan konstan. Itu temperatur. Yang kedua variabel manipulasi atau yang dimanipulasi atau diubah-ubah. Panjang atau width. Yang C. Variabel respon atau yang merespon, yaitu tekanan. Baru lembar kerja selanjutnya, analisis data hasil percobaan. Pertanyaan pertama, saat suhu dijaga tetap, bagaimana hubungan volume terhadap tekanan gas? Sesuai dengan apa yang kami pelajari, jika suhu dijaga tetap, maka hubungan volume terhadap tekanan gas tidak akan berubah atau tetap. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil perkalian antara P dan V pada kali kelima percobaan? Hasilnya akan berubah tergantung panjang dan tekanan. Pertanyaan ketiga, secara matematis hubungan tekanan P dengan volume V gas dalam ruangan tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Pertanyaan keempat, buatlah grafik hubungan antara tekanan dan volume gas. Nah, silakan dibuat grafiknya di depan sini. Biar nanti nampak hasilnya. Boleh. Kelompok 2 mana kelompok 2? Bisa, udah siap? Nah, kalau apa mungkin 2 kelompok aja. Oh, pelan-pelan.
Siap-siap kelompok 2 setelah ini. Nah, itu hasil dari kelompok 1. Ya, sekarang kita silakan kelompok 2 dulu. Nanti saya itu membuat grafik, nanti akan kita bandingkan antara kelompok 1 dan kedua. Kita bahas setelah nanti tampil. Nah, sekarang silakan kelompok 2 untuk menampilkannya. Udah Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami dengan pertanyaannya, yaitu bagaimana hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Hubungan antara volume dan tekanan dalam ruang tertutup adalah P dikali V sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan dan V adalah volume ruang tertutup. Jadi di dalam suatu ruangan jika P diperbesar maka V mengecil, begitu sebaliknya. Berdasarkan rumusan masalah yang ada dituliskan hipotesismu. Volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat tergantung pada tekanan dan suhunya. Bila suhu dijaga konstan, maka tekanan yang diberikan memperkecil. Sebutkan variabel-variabel yang digunakan dalam percobaan. A. Variabel kontrol, yaitu yang dipertahankan konstan T atau suhu. B. Variabel manipulasi atau yang dimanipulasi atau yang diubah-ubah, yaitu volume atau panjang. Variabel respon atau yang merespon, yaitu tekanan. Selanjutnya, saat suhu dijaga tetap, bagaimana hubungan volume terhadap tekanan gas? Maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Yang kedua, bagaimana hasil perkalian antara P dan V pada kelima percobaan? Hasil perkalian antara P dan V pada kelima percobaan berbeda. Semakin panjang ukuran wadahnya, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Yang ketiga, secara matematis, hubungan tekanan P dengan volume atau V gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai berikut, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ya, grafiknya lagi. Sini deh.
kita cukupkan 2 aja dulu ya untuk presentasi hari ini. Karena nanti waktunya udah mau habis. Kelompok lain yakin mungkin udah ngarah ke sini juga. Ya, udah pasti ngarah. Udah sesuai apanya? Ya. Dah, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan 2 dulu. Dah, dari penampilan kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin berbeda grafiknya dengan kelompok yang lain, silakan ditanyakan dulu. Khususnya untuk kelompok 3 dan 4. Apakah mengarah seperti itu semua atau bagaimana grafiknya? Sementara untuk boiler itu grafik umumnya seperti ini. Seperti kelompok 1 dan 2 nih udah mengarah ke situ. Ya. Cuma nanti dibuat bagus-bagus pakai kertas miligraf nanti biar hasilnya juga bagus. Ada kelompok lain nanyakan dulu? Udah pas? Udah. Kalau udah pas, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah. Sekarang Bapak mau kasihkan dulu biar nanti semuanya merata dapat jawabannya. Untuk langkah kerja dan tugas percobaan 1, silakan dilihat LKPD-nya. Dari situ ada rumusan masalah. Bagaimana hubungan antara tekanan dan volume dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Hubungannya adalah tadi tekanan dengan volume itu konstan pada suhu tetap. Ya, itu hubungannya. Kemudian hipotesisnya bisa kalian kembangkan di sini berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat di atas. Bahwa P itu tekanan dan V itu volume akan konstan pada suhu yang tetap, di mana V itu berbanding terbalik dengan V-nya. Seperti yang kalian buat di depan ini. Ya. Jika volumenya tinggi, maka tekanannya rendah. Jika volumenya rendah, tekanan tinggi. Itu yang artinya itu P dikali V itu sama dengan konstan. P1 kali P1 sama dengan P2 kali V2. Ini berbanding terbalik. Jika tekanannya tinggi, volume akan rendah. Dan kebalikannya, jika tekanan rendah, volume akan tinggi. Itu di hipotesisnya. Kemudian di variabel, sebutkan variabel yang digunakan dalam percobaan. PET tadi nih ya, percobaan PET. Percobaan lain nanti dia akan berubah lagi. Variabel kontrolnya yang dipertahankan konstan itu adalah suhu. Suhunya kalian lihat tadi itu 300 derajat Kelvin, tidak berubah-ubah dia. Nah,
Kemudian variabel manipulasi yang mana yang diubah-ubah. Itu cuma ukuran tadi volume tadi. Dari 6, 7, 8 sampai 15 paling tinggi tadi. Itu yang diubah-ubah. Kemudian variabel mana yang merespon jika volumenya dirubah tekanannya. Ya, yang berubah-ubah tadi ada 4 sekian, 5 sekian, ada yang 100 lebih dicampur banyak tadi. Yang ada menggunakan yang coba itu sampai pecah, sampai terbuka tutupnya. Karena terlampau tinggi dibakar lagi. Ya sampai pecah dia itu. Nah itu. Kemudian analisis data. Saat suhu dijaga tetap, bagaimana hubungan volume dengan tekanan gas? Yang ini tadi, yang dijelaskan tadi. Volume tinggi, tekanan rendah. Kalau tekanan rendah, volume tinggi, gitu dia. Bagaimana hasil perkalian antara PP dan pada kelima percobaan tadi? Bagaimana hasilnya? Yang dikatakan kelompok 1 tadi, gimana hasilnya tadi? Hasil kelima percobaan apa tadi si Michael? Silakan bacakan. Bagaimana hasil perkalian antara P dan V pada kelima percobaan ini? Silakan bacakan. Bacakan aja. Hasilnya akan berubah tergantung panjang dan tekanannya. Akan berubah tergantung volume dan tekanannya. Ya, kalau volumenya tinggi, ya hasil ini. Kalau rendah, itu juga. 3, secara matematis hubungan antara P dan P pada ruang tertutup. Ya, seperti yang tadi. P1 sama dengan P2, P2. Ini dia untuk boiler ya. Kemudian grafiknya ya seperti ini tadi. Ya, secara umum seperti ini grafiknya. Jika tekanannya tinggi, maka V-nya rendah. Jika P-nya rendah, tekanannya tinggi. Seperti itu dia terus tuh. Ini untuk hukum boiler. Ya. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu? Any question? Bisa untuk boiler? Coba Delphi simpulkan tentang boiler untuk hari ini. Apa yang dapat disimpulkan tentang hukum boiler? Silakan. Silakan simpulkan apa yang dapat disimpulkan tentang boiler ini. Ya boleh berdiri silakan. Jadi pada hukum boiler pada suhu tetap berbanding terbalik. Rumusnya yaitu P1 dikali P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Udah, Pak. Ya gitu aja. Jika tekanannya tinggi berarti volumenya rendah. Jika tekanannya rendah, volumenya yang tinggi. Ya, jadi kesimpulan untuk hari ini itu hukum boiler adalah tekanan dan volume adalah konstan dan berbanding terbalik antara tekanan dan volume. Ya, mungkin itu saja mungkin kesimpulan pada hari ini. Untuk kelompok 3 dan 4, mana yang penampil yang terbaik antara kelompok 1 dan kelompok 2? Silakan dinilai dulu. 1. Ya. 1 atau 2? 1. Ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1, penampilan terbaik pada hari ini. Nah, kemudian silakan buka HP lagi, kita akan mengadakan post test dari pelajaran yang telah pelajari ada hari ini. Silakan buka di grup ya. Udah masuk? Nah, silakan kerjakan. 5 menit ya. Post test.
Kalau sudah siap, silakan dikirim. Sudah? Udah Saban? Udah kirim? Ligat Saban. Mantap. Ada yang mau mengikuti jejak Saban? Udah selfie? Udah? Sudah? Nah, kalau sudah perhatikan sini dulu. Nah, sekali lagi untuk penguatannya. Hari ini tentang hukum apa? Hukum kinetik gas. Ada hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac. Yang kita bahas hari ini adalah hukum Boyle. Tekanan dikalikan volume itu konstan pada suhu yang tetap. Dengarkan kata motivasi sebelum mengakhiri pelajaran. Nah, ini dari Robert Einstein, ahli fisika. Dia mengatakan, berusahalah menjadi orang yang berguna, bukan menjadi orang yang berhasil. Tahu maksudnya? Nah, sekali lagi, berusahalah menjadi orang yang berguna. Jangan menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil belum tentu berguna. Orang yang berguna itu pasti orang yang telah berhasil. Nah, jadi kalian udah kelas 11. Kata-kata motivasinya cukup banyak untuk kedepannya lebih baik. Memang sekarang ini nggak ada apa-apanya. Kata-kata, bohong aja tuh. Percuma aja tuh. Nanti akan kalian rasakan. Jadi barang siapa yang belajarnya hari ini cuma sekedar saja, nanti kalian hasilnya nanti. Bukan sekarang. Tak mengaruh, nilai aku tinggi juga. Nilai aku mantap juga. Di rapor naik kelas juga. Naik orang kita naik juga. Iya, sekarang nggak apa-apa. Nanti. Kalian boleh tanya sama kakak-kakak yang telah tamat. Penyesalan itu berada di belakang. Ya. Kalau awal, itu orang bodoh pula. Belum lagi lah nyesal, itu orang bodoh pula. Tapi nyesal di akhir, itulah penyesalan tuh. Ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang hukum Charles dan Gay-Lussac. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti akan Bapak kirim link refleksi untuk kalian isi tentang pembelajaran hari ini untuk diri Bapak sendiri. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan rapikan lagi mejanya ke